Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, seraya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pagi hari ini hari Rabu, tanggal 2 September 2020, kita bisa masuk pembelajaran IPA ya, kelas 91. Saya ingin kalian coba berdoa dulu. Coba Maun, pimpin doa Maun, laki-laki nih. Maun, Ya, pimpin doa. mari teman-teman kita memulai kegiatan pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasul. Rabbi zidni ya rabbal alamin. Amin. Puasa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, untuk kelas 91 saya absen terlebih dahulu pada pagi hari ini seperti biasa, karena nanti akan dievaluasi setiap pembelajaran 1 bulan sekali, nggak nyala, oleh wali kelasnya masing-masing. Enggak cuma begini doang. Untuk hari ini suaranya dimatikan dulu ya, yang lainnya juga suaranya dimatikan. Kelas 91 tanggal 2 bulan. Aditya Andiara ada? Hadir? Hadir, Pak. Mana? Hadir, Tampilkan wajahnya ya, saya pengen lihat pakai baju pramuka nggak? Coba. Oke, bagus. Aditya Andiara Putra. Aidatul Faiza. Hadir Pak, tadi dulu saya cari kerudung dulu Pak, bener Ya. saya pada hilang-hilang. Ya, ditunggu. Mana? Andika Tri Julianto. Hadir, Pak. Mana Andika? Hadir. Mana hadir? Pak Andika. Oke, Aulia Safitri. Hadir Pak, hadir. Oh, Sesa. Itu email kamu mana, Aulia? Aulia, oke. Sesa Mulyana siapa emang ada? Bagus Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Mana wajahnya mana? Wajahnya Aulia juga. Mana Aulia? Bagus. Aida mana Aida? Aidatul Faiza. Cindy Apriliana. Iya saya hadir. Mana pakai baju sekolah nggak itu? Lagi dari hijab nih, dulu. Dela Hana Karisa ditunggu. Dela Hana Karisa. Hadir. Ya, Dwi Artika mana Dwi? Maon dikancing bajunya Maon. Pakai baju pramuka nggak dikancing itu. Dwi Artika. Mana? Pakai baju sekolah nggak itu? Oh. Ega Sulistiawati Agustin.
Mana Ega? Maon, bajunya dikancing Maon. Oke. Panas Pak, panas. Panas pakai kipas. Fajar Pratama. Hadir Pak. Hadir. Ya, Fajar. Fikti Abdullah. Fikti Abdullah mana? Pak, hadir. Mana? Mana bajunya? Oh, pakai. Oh iya, terus Hafizul Ikram. Setelah ini jangan dikeluarkan dulu bajunya. Hadir. Oke, Hafiz. Kemudian Indah Permatasari. Mana Indah Permatasari? Oke. Mana suaranya kok nggak ada? Indah. Indah suaranya nggak ada nih. Mana nih? Hadir Pak. Hadir. Lutfi Zahir. Lutfi Zahir? Ya. Makro. Makro. Tidak ada ya. Mana wajahnya mana? Pakai baju sekolah nggak itu? Tak dulu. Tungguin. Nah, baru kancing. Ini baru pakai bajunya Maun ya dipakai ya. Tadi Pak. Maun, mana Maun? Serius. Oh ya, Maun. Mana baju sekolahnya? Saya pengen lihat. Nah, dikancing. Itu biasa nih ngeyel nih. Ntar saya kancingin loh. Muhammad Arif Firmansyah. Hadir Pak. Mana Arif? Ya. Muhammad Kakak Yanuar. Muhammad Kakak Yanuar. Hadir Pak, hadir. Mana? Hadir. Mana Kakak Yanuar? Oke, Muhammad Najib. Pak, hadir. Najib. Iya Pak. Iya, mana iya? Oke, Muhammad Rizky Al-Fatih. Hadir Pak, hadir. Mana baju sekolah dipakai enggak? Oke. Muhammad Zulfikar. Saya hadir Pak. Mana hadir. Oke. Muhammad Mutiara Salsabila. Mana pakai baju sekolah enggak? Mutiara Salsabila, ya. Nur Hadi. Hadir Pak. Ya, mana baju sekolah enggak? Oke. Nuraini Hasanah. Hadir Pak. Mana? Oke. Putra Arendi Pratama. Hadir. Ya, Putra. Rambutnya udah mulai panjang nih. Potong. Raditya Lutfi Rahman. Hadir Pak, hadir. Ya, rapi. Udah sisiran. Ridho Hatila. Hadir Pak, hadir. Mana? Nah, rambutnya dipotong tuh Ridho. Depannya. Udah gondrong itu. Ridho. Kamu kurusan ya? Hei, kamu kurusan. Rodatus Sakinah. Nah, Rodatus Sakinah mana Sakinah? Hadir Pak. Oh ya, Sakinah. Sajid Syukur Santoso. Sajid. Nggak ada ya? Apa nih? Syifa Yana Jana. Hadir Pak. Ya. Vina Oktaviana. Hadir Pak. Mana? Oke. Wanur Fatihah. Hadir Pak. Wanur Fatihah. Oke. Wanda Cantika Sari. Hadir Pak. Mana? Wanda. Oke. Widianto. Widianto mana Hadir, Widianto? Pak. Nggak masuk ya. Berarti ada dua. Zulfia Kamaliatus Sarifah. Hadir Pak. Mana? Mana Zulfia? Pakai kerudung apa pakai baju sekolah juga? Hei.
Oke, kita lanjutkan ya. Pokoknya kalian tuh kalau pakai baju sekolah, bawahnya pakai rok pramuka, yang laki-laki pakai celana pramuka. Jangan atasnya pakai baju pramuka, bawahnya pakai training ya. Jangan ditiru itu ya. Ini sekolah loh, kamu tuh sekolah online. Oke. Kita masuk pelajaran IPA kelas 91. Sudah sarapan pagi semua? Kalau belum terus saya traktir di situ, saya kirim online. Belum. Udah, oh. Ada yang belum? Ntar saya kirimin kuota deh. Kuotanya nasi uduk. Ya, lewat online. Oke, lanjut ya. Kita masuk materi ke kelas 91. Ini dia. Terlihat di layar HP kalian bahwa ada pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, ini kita membahas tentang pewarisan sifat. Ada seorang siswa yang sedang berdiri di depan sekolah, foto bersama. Dari sekian teman-temannya ini, wajahnya pasti berbeda-beda bentuk tubuh. Wajahnya ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, ini semua adalah pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang reproduksi manusia. Apa sih fungsi reproduksi? Untuk melanjutkan keturunan supaya manusia itu tidak mengalami kepunahan, maka diperlukan namanya kawin ya, perkawinan. Dengan cara perkawinan maka menghasilkan sebuah anak yang mirip seperti ayah kalian atau ibu kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, ini kalau dilihat seperti untayan DNA ya. Jadi kalau seorang dokter forensik biasanya mengambil sebuah sampel darah, sampel rambut untuk diteliti apakah anak ini anak hilang, anaknya ibunya atau anak bapaknya. Ya, teliti bahwa ini adalah untayan DNA. Apa sih yang terdapat di dalam DNA? DNA ini diambil dari kromosomnya ibu ataupun ayah. Ya, kita masuk materi genetik atau gen keturunan. Nanti kita lanjutkan peranan materi. Nah, penyusun materi genetik ya. Sebentar jalan sendiri. Nah, penyusun materi genetik yang pertama ada namanya kromosom. Kromosom ini ya terdapat di dalam organel sel, namanya nukleus. Dulu kelas 7 dengan guru IPA-nya pernah dijelaskan organel sel ada mitokondria, ada ribosom, ada lisosom, ada sitoplasma, ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah inti sel. Di mana ketika nukleus ini dibuka, diambil, dilihatkan lebih detail lagi menggunakan mikroskop elektron, terdapat yang namanya kromosom. Laki-laki berjumlah kromosom 24, sedangkan perempuan juga memiliki kromosom 24 yang berpasangan. Jadi jumlahnya 46 kromosom. Nah, ketika dibuka kromosomnya, dibuka untayannya, ternyata terdapat DNA atau singkatannya ribonukleotida asid. Nah, ini yang menentukan mirip secara fisik wajahnya atau tubuhnya mirip seperti ayah ataupun ibu kalian. Namanya DNA. Struktur DNA dibuka lagi ada yang kita kenal namanya histon. Histon ini satu untayan DNA, satu garis atau satu untayan DNA ya. Nah, di bagian histon ini, satu lingkaran histon memiliki banyak tumpukan histon. Namanya nukleosom. Dari nukleosom kita tarik lagi seperti benang yang melilit. Ditarik lagi menggunakan mikroskop elektron, diamatinya. Nah, barulah ketahuan namanya gen. Gen nih. Gen ini yang akan membentuk pewaris sifat kepada mirip seperti ayah dan ibunya. Kemudian ditarik lagi semakin melebar. Ternyata di sini ada nukleotida. Di mana nanti di SMA kalau kamu ambil IPA,
kamu akan mempelajari tentang IPA di pelajaran biologi ada yang namanya guanin, sitosin, adenin, dan timin. Jadi ada basa pirimin dan basa pirimidin ya, pirin dan pirimidin. Nanti setiap DNA ini nukleotida ini akan berpasangan. Guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Jadi kalau ada kromosom yang nukleotidanya tidak berpasangan, maka dia bisa mengalami cacat mental atau kelainan. Misalkan jarinya ada 6. Pernah kan teman kamu yang jarinya ada 6? Ada? Nah, itu dia mati di dalam kromosom. Nah, atau kakinya kambing ada 3. Nah, itu berarti punya kelainan pada kromosom keturunan dari ibu atau ayahnya. Kemudian, pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen ya, yaitu molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, ini ada 2 ya, ini kromosom. Di bagian satu kromosom ini terdapat yang namanya, kalau dilihat ada gambarnya di sini videonya, sistem kromatid. Yang pertama adalah satu kromatid DNA. Nah, ini biasanya untuk mereplikasi DNA. Kalau untuk SMP tidak dijelaskan secara detail ya. Nah, kalau bagian kakinya kromosom namanya telosom ya, telosom. Kita lanjutkan. Penyusun materi genetik. Ada yang kita kenal DNA dan RNA. Sebentar. DNA dan RNA. Nah, DNA penyusunnya ada gugus fosfat, gugus pentosa, dan basa nitrogen. Di mana DNA menghasilkan gugus fosfat, sedangkan RNA menghasilkan gugus fosfat. Jadi DNA itu singkatannya ribonukleotida asid. Jadi ada 2 nukleat yang menggabung menjadi 1. Sedangkan ribonukleotida asid ada berarti 3. 3 asam nukleat yang menggabung menjadi 1. Nah, kemudian gugus pentosanya ada deoksiribosa, sedangkan RNA-nya terdapat ribosa. Basa nitrogennya tadi saya bahas, ada nukleotida, ada basa purin, yaitu adenin dan guanin A dan G, serta pirimidin, yaitu sitosin, basa pirimidin yaitu sitosin dan timin ya. Adenin berpasangan dengan guanin, sitosin berpasangan dengan timin. C dengan T ya. Sedangkan basa nitrogen purin adalah adenin dan guanin, serta basa nitrogen RNA pirimidin adalah urasil dan sitosin ya. Urasil dan ini basa-basa purin dan pirimidin ini hanya dapat dilihat di dalam nukleotida pada untaian kromosom ya, di dalamnya yang tadi saya lihatkan sebelumnya nih ya. Deoksiribonukleotida asid DNA dengan RNA ribonukleotida asid. Jadi mereka saling berpasangan, ada yang warna merah, ada yang warna biru ya, saling berpasangan satu sama lain. Kemudian segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen ya. Jadi dikode atau dikode itu artinya dikunci. Dikunci adenin pasangannya sama guanin. Jadi saling mengunci. Kalau adenin pasangannya sama adenin tidak akan bisa menyatu. Namanya mengkode. Dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Gen itu keturunan ya. Gen terletak dalam lokus kromosom. Tadi satu lokus ya, yang benang-benang panjang tadi ditarik makin kecil, terlihat DNA namanya lokus kromosom. Yang tersusun berderet secara linier, atau linier itu saling bentuknya seperti zigzag ya, zigzag seperti ini. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel ya. Jadi gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog
disebut alel. Jadi yang saling berpasangan antara adenin dan guanin ketika dia saling berpasangan misalkan disebut juga alel namanya ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham nggak kira-kira anak-anak? Kalau nggak paham, bisa tanya ya setelah ini. Oke, yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Lalu bentar ya, agak sedikit lama. Nah, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Ada peranannya yaitu materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar, yang kita kenal namanya genotip ya. Jadi ada jenis sifat yang tidak tampak dari luar namanya genotip. Dan ada yang tampak, yang terlihat dari luar namanya fenotip. Apa yang dimaksud? Nanti kita akan maksudkan dengan contoh lain. Contoh nih ya, ada homozigot dominan. Kita kawinkan, ini misalkan sebuah hewan yang warnanya merah, kita kawinkan, namanya homozigot. Kalau homozigot itu, homo itu artinya satu. Jadi satu huruf kita simbolkan dengan lambang A besar, A besar. Jadi hurufnya merah besar semua A-nya, karena hewannya besar. Jadi secara fisik ya, ini adalah homozigot merah. Heterozigot hewannya merah, ternyata di sini lambang simbolnya A besar, A kecil, A-nya biru. Nah, ketika dikawinkan, ya misalkan ini ada lagi homozigot resesif. Kalau resesif, A kecil warnanya biru semua. Ini perbedaan untuk menentukan perkawinan silang menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu. Kita beri contoh seperti ini. Nah, ada yang kita kenal namanya adalah, sebentar, aku jalan sendiri ya. Sebenarnya agak jalan sendiri. Ya, perlu diketahui kalau genotip ya itu adalah simbolnya A besar A besar. Kalau fenotip adalah bentuk fisik. Misalkan kulit putih menikah dengan kulit hitam, anaknya seperti apa? Nah, itu namanya fenotip. Atau misalkan rambut ikal menikah dengan rambut lurus, nanti anaknya ada yang lurus, ada yang ikal, atau bahkan ada yang keriting. Ya, beda-beda. Misalkan nih, Maon, ayah kamu rambutnya lurus apa keriting, Maon? Ayah saya rambutnya keriting, Pak. Keriting. Ibu kamu rambutnya apa? Rambutnya merah, merah. Nah, disembunyi. Rambutnya apa? Siapa, Pak? Ibu kamu rambutnya lurus atau keriting atau ikal? Lurus. Anaknya rambutnya apa warnanya? Anaknya rambutnya keriting ikal. Saya. Keriting. Berarti mirip ayah atau ibu? Ayah aja lah. Nah, ayah ya. Jadi itu adalah peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Jadi banyak orang Indonesia yang ingin nikah sama orang luar negeri, ada yang ingin nikah sama orang Jepang, Korea, rambutnya keren-keren, rapi-rapi. Tetap aja anaknya mirip seperti orang Indonesia. Nah, banyak kan orang-orang belasaran seperti di Turki, kemudian Pakistan, benua-benua Eropa, banyak yang menikah beda benua, akhirnya anaknya mirip seperti orang Asia dan seperti orang Eropa. Yaitu ya macam-macam dari perkawinan silang. Nah, ini dia ada hukum pewarisan sifat atau kita kenal namanya hukum Mendel. Nah, ini hukum Mendel, sebentar. Nah, ini adalah hukum Mendel. Seorang ilmuwan yang menemukan pewarisan sifat yang bernama Gregor Johann Mendel ya, tahun 1822 sampai 1884. Yang kita kenal namanya Bapak Genetika. Beliau ini adalah seorang ilmuwan dari Eropa yang pertama kali menemukan perkawinan silang dari tumbuhan terlebih dahulu. Kemudian setelah berkembang tumbuhan, hewan, barulah manusia dikawinkan antara misalkan Maon
berkulit coklat menikah dengan perempuan yang berkulit putih. Anaknya nanti ada yang putih, ada yang coklat. Ya, itu. Atau belang-belang ya. Ada yang mau jadi anak belang-belang nggak, Maun? Enggak lah. Enggak ya, oke. Persilangan monohibrid dominan. Nah, kita akan bahas persilangan monohibrid dominan. Ada yang kita kenal namanya hukum satu Mendel. Jadi di sini sering keluar di soal USBN ya dan UNBK biasanya. Di mana persilangan monohibrid artinya mono artinya satu. Jadi persilangan yang sejenis atau persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Dominan itu berarti yang paling banyak, resesif yang paling sedikit ya. Persilangan dengan satu sifat yang beda. Contoh ini, ada gen generatif, ada bunga ya ini, ada bunga ungu, purple flower ya, purple flowers, warnanya ungu dikawinkan dengan bunga warna putih ya. Kemudian dia memiliki keturunan gen yang namanya adalah dia memiliki anak pertama atau keturunan pertama kita kenal namanya F1 filial, yaitu warnanya ungu. Setelah dikawinkan warnanya ungu ya, menghasilkan F1 ya, generation. F1 itu filial ya, F itu filial, 1 ya 1. Keturunan pertama hybrid, all plants had purple flowers. Serve or cross pollination. Nah, di mana bunga ini dikawinkan antara warna ungu jantan dan ungu betina. Ketika dikawinkan kita pakai huruf ya. Contohnya ini B besar, B kecil, B besar, B kecil ya. Jadi yang ungu ini B besar, yang putih B kecil. Menghasilkan B besar, B kecil. Jadi yang ungu ini kan B besar. Yang ini B kecil nih. Maka yang ungu ini B besar, B kecil. Nah, kita cocokkan menggunakan tabel catur nih. Papan catur seperti ini. B besar, B besar. Ini yang jantan dulu B besar, B besar. Yang betina B besar, B kecil. Kita masukkan hurufnya. B besar, B besar. Ini ke sini. Kemudian B besar, B kecil yang di sebelahnya. Kemudian B besar, B kecil ya. Kemudian B kecil, B kecil ya. Paham ya ini ya. Nah, setelah ketahuan rasio F2 atau perbandingan, rasio itu perbandingan keturunan kedua. Tadi keturunan pertama hasilnya B besar, B kecil karena warnanya ungu. Maka kita cari keturunan kedua yaitu ungu berbanding putih. Ungu titik 2 putih. Ungu berbanding putih. Ungunya ada berapa? Lihat huruf yang paling dominan. Huruf paling dominan apa yang paling banyak? Huruf B besar kan? Berarti B besar, B besar, B besar, B besar. B besar, B kecil. Yang ditulis huruf besar dulu ya. B besar, B kecil. Ini salah nulis nih ya. Yang bawahnya B besar, B kecil. Ada 3. Ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sedangkan yang putih cuma ada 1. B kecil, B kecil. Cuma ada 1. Maka 3 berbanding 1 ya. 3 berbanding 1. Kenapa 3? Ungunya ada 3 berbanding 1. Kemungkinan besar keturunan keduanya bisa punya anak atau keturunannya 3 banding 1. Paham nggak sampai sini? Bingung? Halo? Anak-anak? Apa ya? Paham nggak kira-kira? Dela, Mutiara, Siva, Hafiz, paham nggak kira-kira? Cindy, paham nggak? Paham, Pak, paham. Oke, nanti kita beri contoh yang lain ya. Seperti itu ya. Nanti kita beri contoh lain. Oke, yang kedua. Ini tadi persilangan monohibrid dominan ya, yang paling banyak hurufnya. Yang paling banyak menghasilkan keturunan ya. Misalkan saya beri contoh lain yang tadi yang pertama. Misalkan saya beri contoh adalah
seorang laki-laki berwarna coklat menikah dengan perempuan yang warna kulitnya adalah putih. Nah, maka anak pertama keturunan F1-nya adalah anaknya yang pertama adalah berwarna coklat karena bapaknya coklat ya, yang pertama dominan. Ketika anak pertama ini kulitnya coklat ingin menikah juga, menikah dengan perempuan yang warnanya coklat. Ya, kita lihat nih misalkan yang jantannya coklat kulitnya, yang perempuannya coklat juga kulitnya, maka B besar B besar, B besar B kecil ya. B besar B kecil, B kecil B kecil, berarti rasio keturunan keduanya, filial keduanya adalah coklat berbanding putih. Coklat berbanding putih. Coklatnya yang anak pertama ada 3, yang terakhir anak yang keempat ada 1, berarti ada 4 anak. Kalau ingin memiliki keturunan lanjut. Ya, berarti cucunya ini, berarti cucunya ya. Oke, kita lanjutkan. Persilangan monohibrid intermediate. Ya. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Dimana contohnya seperti ini. Jadi tidak dominan ya dan tidak penuh. Namanya intermediate. Maksudnya apa? Misalkan bunga warna merah dikawinkan dengan bunga warna putih. Ternyata anaknya keturunan pertama F1-nya adalah warnanya pink. Nah, ini tidak dominan karena sifat dominan tidak penuh. Ketika warna pink ini kita cocokkan di bagian tabel kini, kita buatkan. Tadi yang merah, pink ya, pinknya ada 2 dan putihnya ada 1. Berarti F1 dikawinkan dengan sesamanya, berarti F1 kali F1. Berarti B besar B besar, B besar B kecil ya. B besar atau ini hurufnya C ya. CR dengan CR ya. CR dengan CW, kemudian CR dengan CW, dan CW dengan CW ya. Itu contohnya. Jadi yang intermediate itu ternyata tidak dominan. Tidak dominan semuanya. Ternyata di sini ada 3 warna. Warna merahnya 1 ya, keturunan kedua. Warna merah muda atau pinknya ada 2. Kemudian yang putihnya ada 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Jawabannya adalah itu. Ya, paham ya, namanya persilangan monohibrid intermediate. Jelas? Bingung? Bingung nggak? Misalkan ya, ada seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan yang pendek. Misalkan laki-lakinya tinggi, ya, perempuannya pendek. Nah, anaknya akhirnya adalah tinggi. Tinggi ya, anaknya tinggi. Karena yang pertama, tinggi. Kemudian ketika anaknya sudah tinggi, anaknya pengen nikah nih sama perempuan lain, misalkan. Nikah, kenalan, ingin menikah, ketika menikah. Nah, si anak tadi itu ingin menikah dengan perempuan lain, tubuhnya adalah pendek. Lalu apa yang terjadi? Maka anak pertamanya adalah tinggi, anak kedua dan ketiganya bisa sedang enggak pendek, apa ya, sedang gitu ya, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Anak keempatnya pendek. Jadi anak pertama tinggi, anak keduanya bisa sedang, anak keempatnya adalah pendek. Berarti anaknya bisa ada 4, berarti cucunya ya
Kemungkinan seperti itu. Mungkin misalkan di keluarga kalian, ibunya tidak pakai kacamata, ayahnya tidak pakai kacamata sejak kecil, tidak minus, misalkan pakai kacamata. Ternyata dia pakai kacamata ngikutin kakeknya. Nah, itu pengaruh dari keturunan kakeknya. Atau ibunya rambutnya lurus, bapaknya rambutnya lurus, kok anaknya rambutnya ikal, keriting. Ternyata dia itu mirip seperti kakeknya atau neneknya sebelumnya ya. Paham? Itu ya contoh. Nah, kemudian persilangan di hibrid. Nah, persilangan di hibrid kita kenal namanya hukum 2 Mendel. Kalau tadi hukum 1 Mendel, kalau ini 2 ada di 2. Perkawinan hukum 2 Mendel. Persilangan di hibrid merupakan persilangan 2 dengan 2 sifat yang berbeda. Di mana Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi ya, tumbuhan ercis ya, batang tinggi dengan bunganya warnanya ungu. Hurufnya A besar, A besar, P besar, P besar. Ini contoh. Batangnya tinggi, A besar, A besar. Bunganya warna ungu, P besar, P besar. Dengan tanaman ercis batang pendek, bunga putih. Batangnya pendek, A kecil, A kecil. Bunganya putih, P kecil, P kecil. Setelah itu, F1 disilangkan dengan sesamanya. Keturunan pertama, filial 1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti F1 dikawinkan dengan F1. Ya, berarti diagram persilangan ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ada hurufnya A besar, A kecil, P besar, P kecil. Dikali A besar, A kecil, P besar, P kecil. Maka A besar, A besar, P besar, P besar. A besar, A besar, P besar, P kecil ya. Kemudian A besar, A kecil, hurufnya besar dulu yang dimasukkan. P besar, P besar. A besar, A kecil, P kecil. P besar, P kecil. A besar, P kecil ya. Seterusnya. Jadi ikutin sesuai dengan garis tuh. Ulangi ya. Nih tadi A besar, A besar, P besar, P besar. A besar, A besar, P besar, P kecil. A besar, A kecil. P besar, P besar. A besar, A kecil. P besar, P kecil. A besar A terus A besar P besar kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, A besar A kecil, P kecil, P kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, A besar A kecil, A kecil, P besar P besar, A kecil, A kecil, P besar P kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, A besar A kecil, P kecil, P kecil, A besar A kecil, P besar P kecil, A kecil, A kecil, P kecil, P kecil yang terakhir. Jumlahnya ada 16 keturunan. Banyak ya kalau yang di hibrid. Hukum 2 Mendel. Bagaimana Pak menentukan rasio fenotipnya? Berarti kamu cari huruf yang dominan dulu. 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Bagaimana? 9 yaitu huruf yang hurufnya depannya A besar, P besar. Cari ada 9, 1, 2, 3, ya, 4, aduh kecepatannya. Pokoknya jumlahnya ada 9. Ntar saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya menggunakan papan tulis ya, supaya lebih paham. Ya, paham ya anak-anak ya. Kemudian rasio genotipnya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jumlahnya 16 keturunan. Nah, ini semua menentukan fenotip, berarti untuk menentukan hurufnya kalau fenotip. Ya, kalau genotip biasanya jenis fisiknya, kulit hitam ada berapa, kemudian yang tinggi dengan yang pendek ada berapa, yang pendek warnanya ungu ada berapa, yang tinggi warnanya ungu ada berapa, jumlah perbandingannya. Nanti kita lihatkan di papan tulis pertemuan selanjutnya saja. Karena kalau pakai PowerPoint tidak efektif ya. Oke. Selanjutnya, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Sebentar. Ini dia. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia ini ada seorang anak yang berkulit hitam,
ya, bayi. Kemudian ada juga yang balita berkulit putih. Rambutnya keren ya. Kemudian ada lagi yang rambutnya warnanya merah atau blasteran. Apa? Sampai sini ada yang mau Kesetrum. kesetrum, bukan kesetrum, itu keturunan yang berbeda-beda dari beda keturunan. Misalkan ini orang Afrika, yang ini orang Perancis, yang ini orang Jerman misalkan. Orang Indonesia ini nggak kayak gini mukanya. Kalau orang Indonesia kan mukanya badannya kurus. Kesetrum, Pak. Ya, Makanya anaknya segitu. oh gitu, kesetrum ya. Orang mana, Pak? Hah? Lucu. Apa? Maknya lagi hamil kesetrum kali, Pak. Iya, kesetrum tiang listrik. Akhirnya dapat sinyal IndiHome. Oke, lanjut. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya nih. Ibunya kulitnya coklat atau hitam. Bapaknya kulitnya putih. Anaknya kulitnya putih semua tuh. Ya, bisa jadi ada juga yang kulitnya hitam. Nah, biasanya orang Indonesia tuh pinginnya nikah sama orang luar negeri, belepotan ya. Kulitnya warnanya putih, keren, tinggi, hidungnya mancung, ya enggak, tirus, kemudian dagunya belah. Nah, biasanya ini lah anak perempuan ini nyari yang kulitnya putih. Laki-laki juga sama, kalau nyari cewek nyari yang putih ya. Maun ya kerjanya itu ya. Di Indonesia juga ada, Pak, cuman langka. Oh gitu ya, jarang ya. Ya, Kalau mau kayak gitu mah modalin. ya, modalin. Oke, seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulitnya, bentuk pertumbuhan rambut pada dahinya, tipe perlekatan cuping telinga. Atau cuping telinga nggak? Daun telinganya mirip seperti ibu kalian atau ayah kalian. Dan jenis rambutnya. Rambutnya itu mirip ayah atau ibunya, ya. Ternyata di sini kalau lihat perempuan ini rambutnya hitam. Anaknya semuanya ikal rambutnya tuh seperti bapaknya, ya. Nah, contoh soal jenis rambut. Persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan halus. Misalkan ayahnya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Dikawinkan. Maka kita kenal namanya P, parietal. Parietal itu berarti sejenis makhluk hidup untuk dikawinkan, namanya parietal. Nah, ini ada C besar, C besar. Ini fenotip, ya. Hurufnya, simbolnya fenotip, namanya C besar, C besar. Tadi namanya homozigot ya, kalau hurufnya besar. Hurufnya sama juga. Dikawinkan dengan C kecil, C kecil. Kalau C besar, contohnya adalah keriting. Kita simbolkan C besar, keriting berarti genotipnya. Maka dikawinkan dengan lurus. Kali silang, silangkan. Dikawin silang, maka hurufnya gamet. Nah, gamet ini membentuk alat kelamin. Apa kelaminnya? Yaitu C besar, C kecil. Keturunan pertamanya apa? C besar, C kecil. Dari mana? Dari C besar, C kecil, C kecil. Karena hurufnya sama, maka yang dipakai hanya salah satu saja. Kan C besar sama C kecil. Jadi yang dipakai satu saja. C besar turunin ke bawah, C kecil turunin ke bawah. Maka gametnya C besar, C kecil. C besar, C kecil apa? Kalau hurufnya depannya adalah C besar, maka anak pertamanya adalah keriting. Ya, karena bapaknya keriting. Maka F1-nya apa? Keturunan pertamanya adalah C besar, C kecil sama dengan 100% berambut ikal atau keriting ya. Berambut ikal atau keriting. Kenapa 100%? Karena C besar ya. C besar, C kecil. Kita lihatkan kembali yang kedua. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, ini ada kelainan sifat. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan.
Nah, ini ada kelainan sifat. Ada yang kita kenal namanya albino. Seorang anak yang mengalami penyakit atau kelainan secara kromosom, kulitnya putih, rambutnya putih, semuanya putih sampai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuannya juga putih semua. Tidak berwarna, pucat, ya. Emang tahu kok kalau kelaminnya itu putih. Iya, semuanya. Dari kepala sampai kaki, mau kelamin penis atau vaginanya sama, putih semua. Ini kalau... Bapak tahu dari mana? Hah? Itu Bapak tahu kelaminnya putih itu dari mana, Pak? Ya pokoknya ini ada ilmunya. Kalau kamu tanya ada. Saya punya tetangga tuh di kampung, dia albino. Dia punya kelainan. Ada juga kan, ada nggak? Kamu pernah lihat yang ada anak, bapak ibunya punya anak, anaknya ternyata sindrom. Tahu sindrom nggak? Yang kepalanya lebih besar daripada badannya. Yang kepalanya peang, gede. Yang kalau dia ngobrol nggak nyambung. Hah, ada kan? Nah, itu ada nggak di daerah kalian, di tempat kalian? Sindrom yang pelangap-pelongo, badannya gede, kakinya kecil. Banyak ya? Nah, itu juga termasuk kelainan. Nah, selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan, misalnya albino, buta warna, dan hemofilia. Hemofilia itu berarti kelainan cacat pada matanya. Atau misalkan bapaknya menggunakan kacamata plus, ibunya kacamata min, nanti anaknya ada yang ngikutin kacamata semua pakai kacamata anaknya. Ada yang buta warna, tidak bisa membedakan antara warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau. Ada kan yang seperti itu kan? Ya, ada juga albino, kelainan pada bentuk fisik kulitnya. Kulitnya yang biasa warna coklat, ini warnanya pucat, putih, ya. Contoh soal kelainan albino. Persilangan antara dua individu normal heterozigot, berarti hurufnya A besar, A kecil. Yang satu hurufnya besar, yang satu hurufnya kecil. Parietalnya A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil. Yang jantan A besar A kecil, yang betina A besar A kecil. Jadi sama-sama dikawinkan dengan yang normal. Ternyata apa gametnya? A besar A kecil diturunkan nih ke bawah. Yang jantan kemudian A besar A kecil. Kita buatkan F1-nya filialnya. Berarti A besar ke sebelahnya. A besar ke samping juga ke bawah. A besar A kecil. Kemudian A besar ya yang ini. A besar A kecil. Kemudian A kecil A kecil. Maka hasilnya adalah A besar A besar. A besar A kecil. A besar A kecil. Berarti dia ini normal yang 3. Artinya anaknya normal. Bentuk kulitnya mirip seperti ayah dan ibunya. Berarti 75%-nya. Sedangkan yang A kecil dikategorikan albino. Berarti kulitnya bisa beda sendiri dengan ayah dan ibunya. Atau cacat fisiknya. Makanya nggak heran seperti sindrom itu dia A kecil. Berarti albino atau dia cacat mental sindrom. Kepalanya besar. Ya, atau mohon maaf, tanda kutip peang, kepalanya, badannya kecil, diajak ngobrol juga nggak nyambung ya. Itu termasuk kelainan, cacat mental. Nah, fisik juga. Nah, ini ada yang ketiga. Penerapan ya. Bentar. Mana ya tadi ya? Nih. Ini listrik. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Contohnya adalah ini. Kalau dilihat, pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis tanaman yang unggul ya, tanaman yang unggul. Contohnya apa? Saya perlihatkan nih di bawah. Ayam broiler. Ayam broiler ini adalah ayam yang pernah kalian lihat warnanya putih, biasanya mahal. Dia ini seperti albino. Ayam broiler ini
dia ini ayam negeri yang harusnya warnanya coklat, ketika dia dikawinkan ternyata dia albino, namanya ayam broiler. Kemudian padi varietas hibrida yang diteliti oleh mahasiswa IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, ini varietas ini berarti variasi ya, perbedaan jenis padinya pada setiap tanaman padi. Yang biasanya paling bagus adalah warnanya kuning ya, ternyata yang ini yang hijau yang diteliti oleh IPB. Berasnya juga berbeda bentuknya, makanya harga beras berbeda-beda karena diteliti oleh seorang ilmuwan, bisa mahasiswa ya, ilmuwan di bidang hibrida tanaman padi. Kemudian bisa juga ya, itu adalah tanaman tadi contoh dari penerapan pada hewan seperti ayam broiler, badannya lebih besar dan berwarna putih, sedangkan yang tumbuhan seperti pada varietas hibrida mahasiswa IPB, di mana jenis-jenis beras ini bisa berbeda varietasnya dikawin silangkan. Oh, ini loh yang paling bagus, makanya beras ada yang putih, ada yang merah, itu dikawin silangkan. Atau misalkan buah semangka yang tanpa ada bijinya, itu juga dikawin silangkan. Buah anggur dimakan tidak ada bijinya, itu dikawin silangkan juga. Ya, jambu air tidak ada bijinya, itu juga dikawin silangkan juga. Nah, itu adalah salah satu keunggulan terjadinya pewarisan sifat yang terjadi dalam